Selamat datang di kelas saya. Hari ini kita akan membahas mengenai Property, Plant and Equipment atau PPE. Nah, PPE ini ada 3 kriteria yang masuk ke dalam Property, Plant and Equipment. Yang pertama itu PPE ini digunakan untuk operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, biasanya PPE ini merupakan harta atau aset yang memiliki umur panjang. Sehingga dengan adanya umur panjang ini maka dia harus didepresiasi. Nah, kemudian yang ketiga, PPE ini harus memiliki bentuk fisik. Nah, hal inilah yang membedakan PPE ini dengan harta tak berwujud atau intangible asset seperti paten atau goodwill atau yang lainnya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah bagaimana menentukan berapa harga perolehannya. Jadi harga perolehan dari PPE itu berapa sih? Nah, nanti dalam menentukan harga perolehan atau dalam menentukan berapa nilai PPE di awal, itu nanti akan kita bahas pertemuan ini dan juga pertemuan yang selanjutnya. Karena ini nggak cukup satu pertemuan. Karena saat kita memperoleh PPE atau memperoleh equipment, itu nanti caranya bisa macam-macam. Ada yang mungkin bisa sistem jual beli langsung, artinya kita menyerahkan kas atau menyerahkan uang kemudian kita mendapatkan equipmentnya. Ada juga yang saat kita nggak punya uang cash nih misalkan, oke, maka kita punyanya apa? Kita punyanya saham lah, oke, kita kasih saham, oke, maka bisa jadi saham ditukar dengan equipment atau properti atau yang lainnya. Nah, itu nanti bisa. Nanti juga bisa ditukarkan dengan surat-surat berharga yang lain juga bisa. Sehingga perolehan PPE itu yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu soal sebagai contoh. Nah, ini adalah soal dari E10.11. Nanti soalnya akan saya berikan. Ada 3 pertanyaan, 3 poin A, B, dan C. Untuk sementara yang C ini kita tinggal dulu. Oke, kita akan bahas A dan B dulu. Karena yang C nanti akan pembahasan minggu selanjutnya. Nah, kita analisa dulu. Ini tuh apa dan ngapain dia. Nah, jadi ini ada sebuah perusahaan namanya Song Engineering. Ini ya, Song Engineering. Nah, dia itu membeli peralatan, membeli equipment dengan harga 15.000. Nah, harganya 15.000, kemudian di poin A, B, dan C ini itu ada kondisi-kondisi yang harus kita kerjakan. Misalkan harganya 15.000 dikerjakan dengan kondisi A atau kondisi B atau kondisi C. Oke, kita analisa dulu. Misalkan kita menganalisa yang poin A. Oke. Song paid cash ya, jadi si Song membayar cash 8 hari setelah pembelian. Oke. Nah, kemudian ini yang pertama. Kemudian poin selanjutnya adalah dia ada kredit.
credit terms atau termin kredit 2/10 N/30. Oke, kemudian harganya tadi berapa harganya? Untuk harganya 15.000. 15.000. Oke. Kita disuruh ngapain sih? Kita cuma disuruh membuat jurnal. Oke. Jurnal entries untuk transaksi yang A. Nah, dari sini kita bisa lihat karena dia membayarnya 8 hari setelah pembelian, otomatis akan ada lebih dari satu jurnal, yaitu pada saat pembelian dan juga pada saat pembayaran. Oke. Nah, sebelum kita membuat jurnal, kita lihat dulu apakah dia mendapatkan potongan atau enggak. Oke, karena dia syarat atau termin kreditnya adalah ini 2/10 N30, yang artinya adalah dapat potongan 2% jika dibayar maksimal 10 hari setelah pembelian. Karena ini dibayar 8 hari, maka otomatis dia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Oke, kita buat jurnalnya. Jurnal pada saat pembelian. Karena kita dapat equipment, maka kita tulis equipment di debit senilai 15.000, sedangkan kreditnya itu adalah piutang. Piutang. Kreditnya itu adalah utang senilai 15.000. Oke. Nah, kemudian jurnal saat pembayaran. Kita hitung dulu berapa nilainya. Oke, karena dapat 2%, maka 2% dikalikan dengan 15.000 berapa? 300 ya, 300. Oke, ini adalah potongannya. Potongan yang akan mengurangi nilai perolehan equipment. Oke. Sehingga jurnalnya kita menyerahkan uang atau yang kita dapat dulu. Kita akan melunasi utang, maka utang dulu 15.000 karena utangnya tidak berubah. Kemudian kita menyerahkan kas. Berapa yang kita serahkan? 14.700. Kemudian ini equipment senilai 300. Oke, jadi ini ya. Jangan sampai salah. Kalau kita beli PPE, Property Plant and Equipment, kalau dapat potongan, itu nilai potongannya akan mengurangi nilai dari equipment atau properti atau plan yang kita beli tersebut. Oke, jadi jangan sampai salah. Oke, utangnya lunas nilai 15.000, kemudian kas yang kita serahkan 14.700, kemudian equipmentnya berkurang senilai 300, sehingga nanti nilai equipment itu akan setara dengan nilai kasnya ini. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, lalu untuk yang kedua. Nah, ini untuk yang kedua
si Song ini trade in equipment with a book value. Oke, jadi si Song trade in ini artinya adalah menukarkan. Jadi tukar tambah bahasanya. Oke, kita masuk ke B dulu. B, kita lihat Song, jadi perusahaan melakukan trade in atau tukar tambah equipment. Oke, jadi melakukan tukar tambah equipment dengan nilai ini ya, book value-nya 2000. Oke, book value equipment 2000. Nah, lalu ada keterangan apa lagi? Nah, dari keterangan ini terlihat bahwa ada initial cost, atau initial cost itu apa ya? Cost harga perolehan dulu. Harga perolehan dulunya itu 8.000 initial 8.000. Nah, kalau ngerjain kayak gini ditulis-tulis dulu detailnya. Initial cost ini harga perolehan pas dulu beli. Oke, jadi pas zaman dulu beli ya, harga perolehannya segitu. Lalu ada keterangan lagi enggak? Oke. And paid, dan membayar 14.200 in cash 1 bulan setelah pembelian. Oke, maka di sini membayar 14.200 1 bulan kemudian. Ada keterangan lagi enggak? The old equipment atau equipment yang lama itu dinilai 400 pada saat harga pertukaran, pada saat transaksi itu ya, dinilai 400. Equipment lama dihargai 400. Oke. Nah, kalau kita mau menentukan ini untuk membuat jurnal, yang pertama, yang tujuan utama yang harus kita tentukan itu adalah untuk menilai equipment barunya itu berapa sih? Equipment barunya itu berapa sih? Dinilai berapa? Apakah 14.200 atau berapa? Kan kita membayar 14.200. Atau berapa? Nah, itu sebelum kita masuk ke sana, yang pertama harus dilakukan itu adalah kita menghitung laba atau rugi pertukaran. Nah, caranya adalah kita lihat nilai bukunya berapa. Nilai bukunya tadi udah kita lihat, book value atau ini nilai buku ya. Nilai bukunya 2000, maka kita tulis di sini 2000. Lalu setelah itu dijual laku berapa? Tadi ada keterangan mana dijual. Equipment lama dihargai 400, maka 400. Nah, karena nilai bukunya itu 2000, artinya nilai equipment itu dengan sistem depresiasi yang dilakukan perusahaan itu nilainya 2000. Nilai akhir equipment. Kalau perusahaan menilai 2000 tetapi saat dijual ternyata cuma laku 400, maka bisa dibilang ini perusahaan rugi berapa? 1.600. Nah,
Saat perusahaan sudah rugi 1.600, kita sudah tahu ruginya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan harga equipment baru. Nah, equipment baru, karena equipment ini dinilai menurut harga perolehan itu artinya berapa banyak biaya yang kita keluarkan agar aset atau equipment itu bisa digunakan oleh perusahaan. Artinya kita tadi sudah membayar 14.200, kemudian menjual equipment lama berapa tadi? 400. Nah, inilah yang dinamakan dengan equipment baru, nilainya 14.600. Nah, saat sudah dapat semuanya, yang ketiga ini tinggal membuat jurnalnya. Jurnalnya ada 2, yaitu saat apa? Jurnalnya ada 2, saat tukar tambah trade in dan juga saat pembayaran. Nah, saat trade in kita mendapat apa? Kita mendapat equipment ini yang baru senilai 14.600. Kemudian kita harus menghitung amortisasi depresiasi. Amortisasi depresiasinya apakah ditentukan? Oh enggak. Nah, amortisasi depresiasi itu nyarinya di sini. Initial cost-nya atau harga perolehan pas zaman dulu beli 8.000, kemudian book value atau nilai buku sekarang itu 2.000. Artinya adalah akum depresiasinya, maka 8.000 kurangi 2.000 sama dengan 6.000. Nah, amortisasi depresiasinya di sini 6.000. Oke. Kemudian ada apa lagi? Kita tadi nyari rugi. Oh, ternyata kita ada rugi trade in. Rugi trade in-nya berapa? 1.600. Nah, ini yang di debit. Kemudian yang dikredit karena kita bayarnya tadi ada keterangan bayarnya 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian, membayar 1 bulan kemudian. Nah, maka ini yang dinamakan piutang lagi. Ini dinamakan utang. Berapa nilainya? 14.200. Kemudian kita jual equipment lama. Maka equipment lama ini yang dijual senilai harga perolehan zaman dulu berapa? 8.000, maka ini dihilangkan 8.000. Oke, silakan di total ini berapa ya? 14.600 ditambah dengan 6.000 ditambah dengan 1.600, 22.200. Dengan ini 14.200 ditambah dengan 8.000 sama 22.200. Oke, jurnalnya sudah balance. Lalu yang selanjutnya adalah saat pembayaran atau pelunasan. Nah, saat pelunasan utang kita tinggal masukkan aja utang
kemudian kas nilainya adalah 14.200. Nah, jurnalnya selesai. Udah selesai, cuma kayak gitu. Nah, selanjutnya silahkan kalian belajar mengenai yang ini E10.12. Oke. Kalian kerjakan A, B, dan juga C. Nah, sebagai bahan olah kalian, jadi gini, saya jelaskan dulu. Yang A, jadi yang A ini ceritanya ya. Ceritanya ini pemerintah memberikan tanah senilai ini 5 ar. Oke, jadi memberikan secara cuma-cuma. Oke, memberikan secara cuma-cuma, dan tanah itu fair value-nya atau nilai pasarnya itu senilai ini 81.000. Jadi ini nanti yang harus kalian jurnal. Nah, lalu untuk yang B. Nah, yang B ini ceritanya perusahaan itu punya 14.000 lembar saham senilai dengan par value ya, par value-nya 50 per share atau 50 per lembar. Oke. Nah, jadi apa sih yang mau ditukar? Ternyata yang ditukar adalah properti. Properti tersebut dinilai secara fair value senilai totalnya 10.000, yang berarti 180.000 ini dialokasikan ke tanah dan 630.000 ini dialokasikan ke gedung. Jadi perusahaan ini memberikan atau menukarkan sahamnya dengan tanah dan bangunan atau tanah dan gedung. Nah, tugas kalian adalah disuruh menjurnal. Gimana sih jurnalnya yang ini dan yang ini dan nanti yang ini. Oke. Lalu ada keterangan lagi. Harga pasar ya, harga pasar. Harga pasar saham itu 12 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu adalah 65 per lembar. Itu pas perusahaan jual 100 lembar saham. Kemudian saat perusahaan jual lagi 200 lembar saham, sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, 18 bulan, itu harganya adalah 58 per lembar. Nah, tugas kalian bagaimana sih menilai sebenarnya berapa tanah dan berapa gedung yang harus diakui perusahaan itu berapa. Oke, itu yang B. Sedangkan yang C, nah yang C ini adalah kalian disuruh untuk ceritanya apa sih ini? Jadi si perusahaan ini belum melakukan penghitungan. Jadi perusahaan belum melakukan penghitungan harga pokok. Saya kasih warna beda aja. Perusahaan belum menentukan penghitungan harga pokok. Nah, di sini ini perusahaan jadi di sini perusahaan membuat mesin sendiri. Nah kan untuk memiliki mesin kan nggak harus beli
ada juga yang kita nggak usah belilah, kita buat aja sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Ada juga yang seperti itu. Nah, ternyata pada saat itu perusahaan belum menentukan harga pokoknya berapa. Nah, lalu di sini ada keterangan materialnya berapa, overheadnya berapa. Nah, untuk menentukan harga pokok, untuk menentukan harga pokok itu kalian harus mengetahui sebenarnya biaya-biaya itu apa aja. Ini terdiri bahan baku. Jelek amat tulisannya. Bahan baku. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, saat kalian sudah bisa menentukan yang ini, ketiga ini, maka kalian sudah bisa membuat jurnalnya, berapa harga perolehan mesin tersebut untuk yang C ini ya. Jadi intinya cuma ini. Intinya cuma ini. Ini. Oke, intinya cuma ini. Jadi berapa bahan baku, berapa tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabriknya berapa. Ini biasanya kalian dapatkan di mata kuliah akuntansi biaya atau cost accounting. Oke, sekian dulu hari ini, silakan dikerjakan, dan soal ini harus dikumpulkan. Oke, akan kita bahas di minggu selanjutnya.